حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi da'watihi wa ikhtafa atharahu wa tabi'a sunnatahu wa jahada jahadal middin, amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas berlimpah nikmat dan rahmat yang senantiasa diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki sunnah ajaran beliau. InsyaAllah kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang tanda-tanda dekatnya kiamat atau tanda-tanda kiamat yang disebutkan dengan istilah biasanya asyratus sa'ah, alamatus sa'ah atau amaratus sa'ah. Tanda-tanda dekatnya kiamat, dan sudah kita sebutkan bahwa asyratus sa'ah atau tanda-tanda dekatnya kiamat itu ada dua. Ada yang asyratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda kecil akan dekatnya kiamat, dan yang kedua asyratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda besar. Kita sudah sebutkan bahwa pensifatan tanda-tanda kiamat dengan kecil dan besar itu tidak memberikan arti skala peristiwanya. Jadi bukan kalau besar itu peristiwanya besar, kalau kecil peristiwanya kecil. Banyak sekali peristiwa-peristiwa tanda-tanda kecil itu yang merupakan peristiwa dahsyat. Nah, sebutan atau pensifatan dengan kecil dan besar itu sudah kita sebutkan. Jadi kalau untuk tanda-tanda besar itu adalah peristiwa-peristiwa yang menandai dekatnya kiamat, dan sifat dekatnya itu betul-betul sudah dekat, kiamat sudah di depan mata. Ibaratnya sekarang terjadi, besok kiamat. Betul-betul sudah dekat, memang itu peristiwa yang terjadi persis sebelum terjadinya kiamat, hari kiamat. Nah, sementara tanda-tanda kecil itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi menandai dekatnya kiamat, tapi sifat kedekatannya itu masih relatif. Masih relatif. Ya, nanti kita akan sebutkan. Yang pertama, tanda dekatnya kiamat itu adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW dan wafatnya beliau sebagai Rasul dan Nabi. Padahal beliau diangkat jadi Rasul itu sudah 15 abad yang lalu. Dan sampai hari ini kiamat belum terjadi. Saat itu sudah dikatakan berarti kiamat sudah dekat. Sebabnya adalah karena beliau merupakan Nabi dan Rasul terakhir. Sudah tidak ada Nabi dan Rasul lagi, sudah beliau. Ya berarti ya, kalau dibanding dengan zamannya Nabi Isa, Nabi Musa, dan para Nabi sebelumnya alaihissalam, maka ya beliau ini adalah Nabi akhir zaman sebelum kiamat terjadi. Sehingga itu tanda. Tapi untuk tadi kedekatannya itu masih relatif sifatnya. Lalu kemudian yang kedua biasanya kita sebutkan bahwa kalau untuk tanda-tanda besar itu kalau kita perhatikan semuanya itu bersifat kejadiannya, apa yang terjadi itu di luar nalar, unlogic, tidak masuk akal. Turunnya Nabi Isa dari langit. Jadi keyakinan umat Islam bahwa Nabi Isa AS itu
selama ini hidup, tapi sejak diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit dan nanti akan turun. Itu tidak di luar nalar. Kemudian Dajjal, Ya'juj Ma'juj, terbitnya adalah matahari dari barat, itu nggak masuk akal semuanya. Sementara peristiwa-peristiwa yang menjadi tanda-tanda kecil kiamat, di samping tentang sebagai penanda dekatnya kiamat dengan sifat kedekatan yang relatif masih jauh, peristiwanya itu umumnya bersifat logis. Umumnya bersifat logis. Masuk akal meskipun ada sebagian yang tidak logis. Ya seperti misalnya yang sudah terjadi, itu terbelahnya bulan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-Qamar itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan, dan itu sudah terjadi pada masa Nabi. Bulan itu terbelah dua. Jadi dilihat itu ada satu di sebelah kanan bukit, satunya di sebelah, separuhnya di sebelah kiri. Jadi gitu. Itu terjadi sudah. Jangan bahwa itu ya tentu nggak masuk akal itu. Karena yang kita tahu selama ini ya bulan seperti itu. Sementara yang lainnya itu ada fitnah, ada peperangan, ada pembunuhan. Terus kemudian yang paling banyak itu adalah tanda-tanda yang bersifat moral. Dekadensi moral. Kedurhakaan anak ke orang tua sampai dibahasakan ibu melahirkan tuannya. Karena apa? Anak yang durhaka itu memperlakukan ibunya kayak budak. Itu karena itu. Nah, terus kemudian hilangnya ilmu, tersebarnya berbagai kejahatan dan kemaksiatan. Itu bisa kita pikirkan. Mengapa terjadi? Jadi, mengapa kok terjadi semuanya itu? Karena manusia jauh dari agama, bimbingan wahyu. Itu bisa. Jadi, minimnya ilmu, sedikitnya ulama, itu bisa kita pelajari faktor penyebabnya. Dan lain sebagainya, insya Allah gitu. Baik, jadi itu sementara yang tadi kita sebutkan untuk tanda-tanda besar itu. Nah, kita sedikit membahas tentang tanda-tanda kecil ini. Alamat sughra untuk kiamat. Jadi sifat kecilnya itu bukan untuk kiamatnya, tapi untuk tandanya. Jadi alamat, tanda-tanda kecil kiamat, tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda kecil ini para ulama membagi kepada 3 kelompok. Membagi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah tanda-tanda yang itu sudah terjadi dan berlalu, tidak terulang lagi. Itu ada beberapa dan cukup banyak juga. Kelompok kedua adalah nanti akan kita coba berikan contohnya. Tanda-tanda kedua adalah, atau kelompok kedua, tanda-tanda yang sudah terjadi, sedang terjadi dan masih berlangsung. Atau mungkin pernah terjadi dan mungkin akan terulang. Ada beberapa tanda kiamat itu mungkin, saya kembali kepada ini, pembeda antara tanda besar dan kecil. Kalau untuk tanda-tanda besar itu, nanti ketika terjadi, itu tidak diperselisihkan. Tentu oleh para ulama, kaum mukminin yang mengalaminya, yang menyaksikannya. Misalnya bahwa, oh ini Dajjal. Itu semua ulama sepakat bahwa itu Dajjal. Ya'juj Ma'juj, itu Ya'juj Ma'juj. Tidak ada multitafsir yang macam-macam. Terus ada kan, di antaranya dabah. Dabah itu adalah hewan melata besar sekali. Yang munculnya itu dari dalam bumi, dalam tanah.
Yang dalam riwayat itu kemunculannya itu di dekat sofa di Mekah sana. Wallahualam bentuknya seperti apa, yang jelas hewan melata, besar sekali, bisa bicara dengan bahasa yang dipahami manusia. Apalagi terbitnya matahari dari barat, tidak akan, bahkan orang kafir pun juga mengakuinya, tidak bisa diperselisihkan. Jadi seperti itu. Termasuk turunnya Nabi Isa alaihissalam. Itu nggak ada perselisihan. Oh enggak, beliau bukan Isa. Enggak. Akan disepakati. Tapi kalau untuk tanda-tanda kecil, itu banyak yang multitafsir. Makanya ada beberapa tanda itu yang mungkin pernah terjadi seperti yang disebutkan dalam hadis. Terus para ulama mengatakan, oh ini yang dimaksud. Dan mungkin juga tidak salah. Karena memang dari sifatnya terjadinya fitnah itu di mana para sahabat terbunuh dalam jumlah yang sangat banyak. Oh, mungkin ini yang dimaksud oleh tanda-tanda itu. Tapi mungkin di era lain setelah itu, setelah 10 tahun, 100 tahun, terjadi peristiwa yang mirip yang juga bisa menjadi tafsir untuk tanda yang disebutkan dalam hadis itu. Makanya para ulama menyebutkan bahwa untuk tanda-tanda kecil ini, itu ketika ada peristiwa yang kemudian disebutkan bahwa ini kok sepertinya merupakan pembenaran dari informasi wahyu dalam hadis tentang tanda kiamat yang itu. Itu kita diminta oleh para ulama untuk berhati-hati, jangan memastikan. Jangan memutlakkan. Nah itu saya sebutkan di pertemuan yang lalu tentang salah satu bentuk kesalahan sebagian kalangan, termasuk yang biasa disebut Ustadz akhir zaman, ketika bicara tentang beberapa peristiwa akhir zaman, kemudian dikatakan bahwa inilah tanda itu. Ada dua babnya. Pertama, yang dimaksud tanda itu didasarkan kepada hadis yang tidak sahih atau belum tentu sahih itu. Yang kedua itu adalah pemutlakan. Ini loh buktinya, ini loh tandanya, ini yang dimaksud itu. Dan itu beberapa di antaranya bisa dibantah atau menimbulkan debatable. Jadi insya Allah begitu. Jadi relatif. Ya kayak contoh misalnya banyaknya peristiwa pembunuhan dengan korban sampai ratusan ribu sampai jutaan. Penumpahan darah. Itu kalau dimaksud, kalau kita tanya, yang mana maksudnya? Sejak zaman sahabat sudah terjadi. Sejak zaman tabi'in, masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah terjadi. Berulang-ulang. Jadi nggak perlu kita pastikan, oh yang ini. Ya itu mungkin. Ini iya, itu iya, mungkin sebenarnya mungkin semuanya. Jadi kita tidak memutlakan. Kita lebih baik hati-hati insya Allah. Jadi sifatnya kalau tanda-tanda kecil itu, ada sebagiannya itu yang memang relatif. Meskipun ada sebagiannya yang barangkali hampir sepakat para ulama tentang peristiwa itu. Baik. Jadi ini ada tanda-tanda yang itu sudah terjadi dan masih berlangsung dan mungkin akan masih berlanjut. Sejak kapan ya? Mungkin sejak lama. Ini yang paling banyak itu adalah tanda-tanda yang merupakan bentuk fitnah akhir zaman. Baik fitnah yang menimbulkan penumpahan darah, peperangan besar, itu Masya Allah, korbannya bisa sampai jutaan, itu kan kita alami dalam berbagai peristiwa, dan itu terus. Jadi terus bisa terjadi. Yang kedua adalah yang terkait dengan moral. Itu berlangsung sejak zaman lampau, sekarang juga terjadi dan mungkin masih berlanjut. Wallahu a'lam sampai kapan. Itu kelompok yang kedua. Jadi kalau yang pertama itu tanda yang sudah terjadi dan sudah berlalu,
tidak terulang. Yang kedua adalah yang sudah terjadi dan masih berlangsung. Dan mungkin wallahu alam sampai berlanjut sampai kapan. Nah yang ketiga itu tanda-tanda yang memang belum terjadi. Ini yang kita sebutkan sebelumnya. Bahwa yang belum terjadi ini, dan umumnya tanda-tanda kecil itu terjadinya sebelum tanda-tanda besar umumnya. Meskipun ada sebagiannya itu yang barangkali berdekatan. Tapi mayoritasnya, di dalam kitab yang saya bawa ini Mukhtasar Asyratis Sa'ah. Ini ringkasan tentang tanda-tanda kiamat ditulis oleh salah seorang profesor ahli hadis dan ahli sejarah Islam di Madinah sana. Itu beliau menyebutkan bahwa beliau memberikan contoh itu belum semua. Untuk tanda-tanda yang belum terjadi itu yang beliau sebutkan itu ada 25 poin. Cukup banyak. Itu pun mungkin belum semua. Itu hanya contoh. Makanya yang pernah saya sampaikan misalnya bahwa yang ini yang sering dibicarakan oleh sebagian yang banyak bicara tentang akhir zaman dan tanda-tanda kiamat yang biasa disebut dengan Ustadz akhir zaman. Itu kan bicara tentang Imam Mahdi. Itu banyak yang meyakini Imam Mahdi sudah muncul, Imam Mahdi sudah umur 40 tahun lebih dan lain sebagainya. Terus kemudian memberikan kesan mengajak mari kita cari Imam Mahdi, kita baiat dan seterusnya itu. Itu pernah sudah saya sampaikan di dalam kitab ini beliau bercerita sekitar 40 tahun yang lalu lebih, 40 tahun lebih yang lalu di mana beliau kedatangan salah seorang ulama dari salah satu negara Islam berkunjung ke rumah beliau, diskusi. Wallahu alam bagaimana intinya salah satu tema diskusi antar ulama itu masuk ke pembahasan akhir zaman, tanda-tanda kiamat, terus nyebut Imam Mahdi. Saat nyebut Imam Mahdi, ulama tamu itu termasuk yang berpendapat bahwa saat itu 40 tahun yang lalu lebih, itu sudah segera muncul di zaman kita saat ini. Yang kemudian pertama beliau merasa heran dan kaget dengan pendapat ulama ini. Berdasarkan apa yang beliau tahu. Beliau hafal semua hadis tentang Imam Mahdi dan tanda-tanda akhir zaman. Nah itu kalau kita rangkum, kita gabungkan. Memang kita tidak bisa memastikan itu urutan semua tanda kiamat. Tapi kalau kita rangkai dan kita gabung dengan ilmu beliau yang sangat luas itu beliau menolak dan menentang keras. Sampai beliau mengatakan, wahai Syekh, kalau antum berpendapat bahwa Imam Mahdi akan segera muncul di zaman kita saat ini, jadi berdasarkan seluruh hadis yang saya pelajari, saya kumpulkan tanda-tanda kiamat itu, dan saya temukan masih banyak peristiwa yang menjadi tanda kiamat itu, dan itu kalau kita pelajari, itu terjadi sebelum Imam Mahdi muncul. Itu masih banyak sekali belum terjadi. Sehingga masih sangat jauh kemungkinan Imam Mahdi itu akan muncul. Sehingga beliau mengatakan, coba dengar, saya akan meninggal. Lalu nanti anak-anak saya akan meninggal. Cucu-cucu saya akan meninggal. Lalu cucu anak saya akan meninggal. Saat itu saya masih belum yakin bahwa Imam Mahdi sudah muncul. Nah itu karena beliau memahaminya dengan rangkuman semua dalil, tidak terpisah dari yang lainnya. Insya Allah begitu. Sebabnya diantaranya adalah bahwa Imam Mahdi itu memang Imam Mahdi termasuk tanda kecil. Kalau tanda besar yang terkenal kan 10. Turunnya Nabi Isa, Dajjal, Ya'juj, dan seterusnya. Imam Mahdi itu memang ada yang menyebutkan termasuk tanda besar, tapi saya lebih setuju bahwa itu termasuk tanda kecil. Tapi munculnya itu hampir berbarengan semasa dengan tanda-tanda besar.
Karena hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu akan turun sampai disebutkan hadisnya turunnya itu di wilayah bagian timur kota Damaskus. Itu di sana ada menara putih, nanti turunnya itu di situ. Terus di waktu subuh beliau bergabung dengan sholat subuh, itu di masa Imam Mahdi. Yang disebutkan waktu itu beliau langsung diketahui bahwa inilah Nabi Isa alaihissalam. Terus dipersilahkan untuk ngimami sholat subuh. Beliau menolak, tidak, kalian yang saling mengimami, saya jadi makmum saja. Nah, terus Nabi Isa turun. Dalil lain menyebutkan bahwa Dajjal itu terbunuhnya di tangan Nabi Isa alaihissalam. Berarti kan di masa yang berdekatan kan? Jadi Dajjal memiliki ini. Jadi ketika muncul Dajjal kan nanti waktunya kan dia hidup sampai meninggal di tangan Nabi Isa alaihissalam itu kan selama 40 hari. Tapi 40 harinya itu ada 3 hari yang berbeda. 1 hari sama dengan 1 tahun. 1 hari sama dengan 1 bulan. 1 hari sama dengan 1 pekan. 37 hari yang lainnya itu seperti hari-hari kita ini. Nah berarti kan berdekatan dengan Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu, Ya'juj Ma'juj itu juga binasanya lewat lewat Nabi Isa alaihissalam. Dan ini tanda-tanda besar. Yang ibaratnya kalau itu sudah terjadi, itu udah kiamat tinggal besok terjadi. Dan tanda-tanda disebutkan oleh hadits-hadits bahwa rangkaian tanda-tanda besar itu, nanti kita akan bahas lagi secara khusus, itu ketika terjadi, itu urutannya cepat sekali, beda dengan tanda-tanda kecil, berjauhan. Antara Nabi Muhammad SAW diutus jadi Rasul dengan kita udah 15 abad. Terus nanti dengan tanda kecil terakhir, wallahualam masih berapa abad lagi, wallahualam kita tidak tahu. Tapi kalau antara tanda-tanda besar itu berdekatan. Berdekatan. Sampai Nabi SAW menggambarkan dekatnya itu ibaratnya ketika satu tanda besar terjadi, diikuti oleh tanda berikutnya, itu seperti biji-biji tasbih yang jatuh setelah talinya putus. Apakah ada jarak? Ketika biji satu turun, jatuh ya diikuti biji kedua, ketiga, keempat. Itu gambarannya. Meskipun bukan berarti kemudian hitungan detik atau menit. Karena Nabi SAW ketika menyebutkan tanda-tanda kiamat dan beliau menyebutkan bahwa aku diutus menjadi Nabi itu adalah jadi jarak antara aku diutus jadi Nabi dengan kiamat itu beliau menyebutkan kahataini. Beliau mengisyaratkan 2 jari jemari mulia beliau, tentu bukan ini saya cuma menyontohkan, jari tengah dengan jari, ini kan berdekatan sekali kan. Ya, tapi ternyata antara kita dengan beliau sudah 15 abad. Gambaran ini. Jadi makanya ketika disebutkan bahwa seperti biji-biji tasbih yang lepas setelah talinya terlepas itu ya bukan terus berarti langsung enggak. Ya kayak Nabi Isa nanti ketika turun itu kan beliau hidup itu kalau tidak salah 7 tahun. Nanti kita akan ulang lagi. Terus Dajjal itu 40 hari dengan hitungan yang tadi disebutkan tadi. Jadi kalau 1 hari sama dengan setahun, 1 hari sama sebulan, berarti 1 tahun plus 1 bulan plus 7 hari plus 37 hari. Itu totalnya berapa itu? Jadi seperti itu. Itu Dajjal. Jadi ya berdekatan gitu. Terus kemudian ada tanda-tanda yang lainnya nanti akan kita sebutkan. Baik. Jadi itu 3 kelompok tanda-tanda kecil kiamat yang sudah terjadi dan berlalu, yang sedang terjadi dan masih mungkin akan berlanjut. Yang ketiga yang belum terjadi sama sekali. Itu tiga kelompok itu. Baik. Yang pertama untuk tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Tidak terulang. Itu dicontohkan, tadi sudah kita sebutkan,
bi'atsatuhu SAW, diutusnya beliau Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, beliau bersabda bahwa yang tadi saya sebutkan, bu'ithtu ana wasa'atu kahataini. Aku diutus menjadi Rasul, Nabi. Jarak antara aku diutus dan kiamat itu seperti dua jari tengah dan telunjuk ini. Dekatnya, itu yang menyebutkan ini. Yang kedua adalah kewafatan beliau. Dalam sebuah hadis sahih, beliau menyebutkan u'udud sittan. Jadi coba sebutlah 6 dari sebelum terjadi kiamat. Terus yang pertama beliau sebutkan adalah mauti, kewafatanku. Diutusnya beliau sebagai Nabi dan Rasul sudah berlalu. Terus kewafatan beliau sudah berlalu. Di antaranya lagi misalnya bahwa masa kekhilafahan di tubuh umat ini, kepemimpinan umat Islam dengan sistem khilafah berdasarkan manhaj atau pedoman kenabian. Itu dalam hadis disebutkan al-khilafatu fi ummati atau khilafatu nubuwati itu salasuna sanatan. Masa kekhilafahan berdasarkan pedoman atau manhaj sesuai dengan sistem kenabian itu masanya 30 tahun. Summa mulkun ba'da dzalik. Kemudian yang terjadi di tubuh umat ini itu sistem kerajaan, monarki. Di mana kekuasaan itu diwariskan. Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani. Itu monarki. Yang khilafah itu yang 30 tahun itu. Yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Ada yang menambahkan plus kekhilafahan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma selama 6 bulan. Jadi kalau kita total, Sayyidina Abu Bakar selama 2 tahun lebih berapa bulan? Sayyidina Umar 10 tahun, Sayyidina Utsman 12 tahun, Sayyidina Ali 5 tahun. Itu kalau yaitu kira-kira sekitar 30 tahun. Kalau kurang ditambahkan 6 bulan masa kekhilafahan Sayyidina Hasan. Yang setelah itu kemudian beliau menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah selanjutnya kepemimpinan itu kemudian setelah Muawiyah diwariskan ke putranya, putranya dan seterusnya seperti itu. Jadi, nah itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi di dalam sejarah. Lalu kemudian yang lainnya, contoh lain di antara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi itu adalah jadi kebinasaan imperium ini Persia. Enggak kekuasaan Kisra. Ini ada Kisra dan Kaisar. Terus kemudian kehancuran kerajaannya itu selamanya. Tidak akan berulang lagi. Itu sudah disebutkan di dalam hadis dan itu sudah terjadi dan secara umum tidak akan terulang. Dan tentu masih banyak di antaranya itu ini. Yang disebutkan para ulama hampir sepakat. Itu adalah terjadinya wabah besar. Jadi wabah yang dalam waktu yang sangat singkat itu menjatuhkan korban sangat banyak sekali. Dan itu disebutkan taun. Itu wabah. Itu rata-rata para ulama menafsirkan
ini tafsirnya adalah peristiwa Ta'un Amwas. Ada wabah Ta'un yang terjadi pada masa kekhilafan Sayyidina Umar. Tahun 18 Hijriah. Setelah beliau, pasukan para sahabat menaklukkan dan membuka Baitul Maqdis. Dan peristiwanya juga di sana. Kebanyakan korban itu adalah yang ada di Syam, wilayah Palestina, dan para mujahidin, para sahabat yang baru saja selesai menaklukkan dan membuka Baitul Maqdis itu. Termasuk korbannya Mu'adz bin Jabal dan sebagainya, sahabat-sahabat besar. Jadi dan Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah dan sahabat-sahabat besar itu yang jadi korban. Itu disebutkan dalam hitungan hari itu puluhan ribu yang meninggal. Nah itu ada disebutkan di dalam hadis tentang adanya Ta'un yang itu, dan ya itu kan apakah hanya itu? Ada. Ta'un lain juga ada. Tapi rata-rata para ulama menunjuk tafsir yang mungkin paling dekat adalah peristiwa itu. Itu sudah terjadi dan sudah lewat. Insyaallah itu. Yang tadi kita sebutkan diantaranya adalah insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Qamar yang tadi sudah saya sebutkan. Dan itu sudah terjadi. Penaklukan Baitul Maqdis yang sudah disebutkan juga terjadi pada masa, kalau yang sudah terjadi itu bahkan 2 kali. Pertama pada masa kekhilafan Sayyidina Umar, yang kedua yang ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau kita gabung riwayat, itu masih ada penaklukan yang ketiga. Ini yang belum terjadi. Itu di antara hadis-hadis yang menyebutkan itu. Yang sudah berlalu itu 2 kali. Nah ini yang termasuk fitnah. Itu hadis yang menyebutkan bahwa di antara tanda kiamat terjadinya peperangan di Madinah. Yang ibaratnya itu jadi menjadikan kota Madinah, kota suci itu banjir darah. Dan ini juga sudah terjadi. Dan ini bagian dari fitnah dahsyat. Fitnah kekuasaan. Jadi perlu kita ketahui bahwa jadi tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah kekuasaan. Sepanjang sejarah umat manusia. Tidak terkecuali dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah yang terjadi ini. Jadi 2 kota suci itu pernah diserang. Terjadi peperangan dan penumpahan darah yang dahsyat sekali. Di mana korbannya itu para sahabat. Itu diserang bukan oleh tentara Yahudi Zionis, bukan oleh tentara Salibis, bukan oleh tentara Tatar, tapi oleh tentara negara Islam. Nah itu, ini terjadi pada tahun 63 Hijriah, itu perang besar, itu korbannya 300 lebih sahabat dalam penumpahan darah itu. Oke, itu rata-rata tidak kita banyak bahas, tapi secara umum karena itu disebutkan bagian dari tanda kiamat, para ulama menyebutkan itu yang terjadi di antaranya. Baik, itu sebagian contoh dan masih tentu banyak lagi contoh-contoh lain di dalam kitab ini. Itu beliau menyebutkan ada tanda-tanda itu beliau sampai menyebutkan ada 27 poin yang sudah terjadi. Jadi termasuk terbunuhnya Sayyidina Umar,
terbunuhnya Sayyidina Utsman, perang-perang Jamal, Siffin yang sudah kita sebutkan itu, terus kemudian munculnya Khawarij. Itu semua bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Sementara kalau kita segera sebutkan saja di antara tanda-tanda yang sudah terjadi dan mungkin terulang atau masih berlanjut. Itu adalah misalnya di antara tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda fitnah, bentuk fitnah akhir zaman adalah munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Ini sejak zaman masih dekat dengan zaman Nabi, zaman sahabat sudah ada dan sepanjang sejarah ada dan ini masih terus. Hari ini juga ada, nanti gak tahu ada lagi. Itu sudah disebutkan bahwa meskipun di dalam hadis disebutkan yang jumlahnya 30, cuman para ulama kemudian berselisih. Maksudnya 30 atau itu apakah pembatasan? Jadi ya, jadi insya Allah itu secara umum. Terus kemudian bahwa ya ini umat ini mengikuti apa umat-umat lain, niru umat lain. Terus kemudian kalau yang moral banyak sekali. Jadi hilangnya kepercayaan atau minimnya orang yang amanah dan lain sebagainya. Itu banyak sekali dan fitnah-fitnah, pembunuhan dan petebaran. Sementara kalau yang belum terjadi itu juga banyak munculnya. Yang paling terkenal itu adalah bahwa sungai Efrat atau sungai Furat itu akan surut dan memunculkan gunung emas. Terus kemudian Jazirah Arab itu akan kembali hijau menjadi taman-taman dan lain sebagainya seperti itu. Itu contoh banyak. Di samping tentu banyak sekali peristiwa lain. Saya kira itu insya Allah itu secara umum dan masih banyak yang disebutkan di kitab ini untuk tanda-tanda yang belum terjadi itu dicontohkan minimal ada 25 poin yang menggambarkan bahwa ya peristiwa terjadinya tanda-tanda besar itu relatif, kalau kita katakan relatif masih jauh. Bukan kemudian membuat kita tenang seperti yang sudah kita sebutkan bahwa tanda-tanda kiamat ini bukan untuk membuat kita sadar atau tidak. Kalau untuk mengajak orang supaya sadar dan tobat itu bukan dengan menyebutkan kiamat sudah akan terjadi besok. Tapi diingatkan tentang ajal kita yang misterius, insya Allah itu. Barakallahu fikum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.